Pernah kepikiran nggak, ada satu kekuatan tak terlihat yang ada di sekeliling kita? Kekuatan yang tanpa kita sadari, ngatur cara kita napas, cara kita masak, bahkan cara kita menjelajahi luar angkasa. Nah, kekuatan ini namanya tekanan gas. Dan hari ini kita bakal bongkar semua rahasianya. Oke, pertanyaannya mungkin kedengeran aneh ya. Napas sama baju astronot apa hubungannya? Tapi percaya deh, jawabannya itu ada di satu konsep fisika yang sama. Konsep yang jadi kunci, kenapa kita bisa hidup di bumi, dan kenapa astronot bisa selamat di luar angkasa. Yuk, kita mulai dari yang paling dekat sama kita, diri kita sendiri. Setiap kali kita narik nafas, kita itu sebenarnya lagi manfaatin kekuatan tekanan gas. Ribuan kali setiap hari, dan kita bahkan nggak nyadar. Faktanya nih, setiap menit paru-paru kita itu nyerap sekitar 250 ml oksigen. Oksigen ini tuh ibarat bahan bakar yang bikin seluruh mesin tubuh kita jalan. Tapi pertanyaannya, gimana caranya oksigen ini bisa masuk ke dalam tubuh? Ini bukan kebetulan loh. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini tuh kayak tarian yang presisi banget yang diatur sama perbedaan tekanan. Aturan mainnya simple. Gas selalu ngalir dari tempat yang tekanannya tinggi ke tempat yang tekanannya rendah. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Semuanya karena fisika sederhana. Oke, jadi apa sih sebenarnya kekuatan tak terlihat yang lagi kita omongin ini? Kekuatan yang bisa ngedorong proses sepenting pernapasan. Yuk kita bedah definisi dasarnya. Coba deh bayangin, ada miliaran partikel super kecil yang energinya luar biasa, gerak ke sana kemari dengan liar. Mereka ini saling tabrak dan nabrak dinding wadahnya tanpa henti. Nah, gabungan kekuatan dari semua tabrakan-tabrakan kecil inilah yang kita sebut tekanan. Jadi, yang perlu kita ingat, tekanan itu bukan satu gaya tunggal yang diam. Bukan, tekanan itu hasil kolektif dari miliaran tabrakan super kecil yang terjadi setiap detiknya. Kayak badai energi, tapi dalam skala mikro. Keren kan? Yang lebih keren lagi, kekuatan tak terlihat ini ternyata nggak acak. Kita bisa mengendalikannya. Ada 3 tuas utama atau 3 cara yang bisa kita pakai buat naikin atau nurunin tekanan gas. Mari kita lihat satu persatu. Gini cara ngontrolnya. Pertama, jumlah gas. Makin banyak molekulnya di dalam satu wadah, ya makin sering tabrakannya, tekanannya naik. Kedua, volume atau ruangannya. Kalau gas yang sama kita mampetin ke ruangan yang lebih sempit, molekulnya jadi lebih sering nabrak dinding, tekanan naik lagi. Dan ketiga, suhu. Kalau kita panasin, molekulnya jadi makin lincah dan nabraknya lebih kencang, tekanan pun ikut naik. 3 tuas ini kuncinya. Nah, teorinya udah dapat kan? Sekarang bagian serunya nih. Kita lihat gimana pemahaman tentang 3 tuas tadi bikin kita bisa manfaatin tekanan gas dengan cara-cara yang luar biasa. Prinsipnya itu sama persis, tapi aplikasinya, wow, beda banget. Coba lihat. Di dapur kita atur tekanan gas LPG supaya apinya stabil buat masak. Sepele kan? Tapi di luar angkasa, prinsip yang sama dipakai untuk bikin atmosfer buatan di dalam baju astronot, supaya mereka bisa bertahan hidup. Dari hal biasa sampai luar biasa, semuanya soal mengendalikan tekanan. Dan contoh lainnya, banyak banget. Waktu kita lihat balon udara naik, itu kan karena kita mainin tuas suhu. Udaranya dipanaskan, tekanannya mendorong balon ke atas. Waktu dokter pakai suntikan, mereka itu lagi mainin tuas volume. Pendorongnya ditarik, menciptakan tekanan rendah yang nyedot cairan masuk. Prinsipnya selalu sama. Tentu aja, para ilmuwan nggak cuma ngandelin kira-kira. Mereka punya semacam kode rahasia, sebuah rumus pasti untuk memprediksi dan menghitung gimana perilaku tekanan gas. Namanya hukum Boyle. Gampangnya gini, hukum ini fokus ke hubungan antara 2 tuas tadi, volume dan tekanan. Hukum ini bilang, selama suhu dan jumlah gas yang nggak berubah, kedua faktor ini hubungannya saling berbanding terbalik. Dan inilah rumusnya. Simple, elegan, tapi powerful banget. P1 dan V1 itu tekanan dan volume awal. Sementara P2 dan V2 itu tekanan dan volume akhir. Ini nunjukin hubungan yang tadi. Kalau kamu kecilin volumenya, V, tekanannya pasti harus naik supaya hasilnya tetap seimbang. Oke, ayo kita coba pakai rumus ini. Misalkan kita punya gas dengan tekanan 8 atm di wadah 4 meter kubik. Terus, gasnya kita pindahin ke wadah yang lebih besar, 6 meter kubik. Apa yang terjadi sama tekanannya? Nah, kita masukin aja angkanya. 8 kali 4 sama dengan tekanan baru dikali 6. Hasilnya? Setelah dihitung, tekanan barunya jadi 5,34 atm. Volumenya naik, tekanannya turun. Persis kan seperti yang diprediksi?
Jadi, jangan lihat ini sebagai rumus matematika biasa ya. Ini tuh jembatan antara teori sama dunia nyata. Rumus inilah yang bikin para insinyur bisa ngerancang apa aja, mulai dari cara kerja kaleng semprot sampai daya dorong mesin roket yang super kuat. Jadi mulai sekarang coba lebih perhatikan sekeliling. Waktu Anda pompa ban, waktu buka kaleng soda dan dengar suara ces, atau bahkan pas lagi lihat awan di langit, kekuatan tekanan gas ini ada di mana-mana. Pertanyaannya sekarang adalah, setelah ini di mana Anda akan melihatnya lagi?